lalu bersautan. Tiba-tiba terdengar suara retakan keras dari atas. Dalam hitungan detik, gedung itu roboh. Debu tebal mengepul, orang-orang berteriak dan berlarian menyelamatkan diri. Saya hanya bisa menutup kepala dan lari sejauh mungkin. Saat debu mulai menghilang, yang tersisa hanyalah puing-puing dan suara sirena ambulans. Hari itu saya selamat, tapi suara runtuhan itu masih teringat jelas sampai sekarang. Saya nekat kembali ke lokasi saat malam hari. Sendirian. Lampu proyek sudah padam. Hanya cahaya bulan yang menerangi puing-puing gedung yang roboh. Angin malam berhembus pelan membuat seng dan besi berderit pelan. Langkah kaki saya terdengar jelas di antara reruntuhan. Tiba-tiba, saya mendengar suara seperti ketukan dari bawah puing. Pelan, lalu berhenti. Saya diam membeku. Jantung berdegup kencang. Saat saya menoleh ke arah suara itu, hanya ada bayangan gelap berdiri di antara beton yang hancur. Dan saat saya berkedip, bayang itu hilang. Menyorotkan senter ke gedung yang roboh. Di atas puing-puing terlihat sosok tinggi besar putih berdiri diam. Jantung saya langsung berdebar. Saat saya arahkan senter lagi, sosok itu menghilang. Tinggal saya sendiri, di tengah reruntuhan. Tiba-tiba sosok putih itu bergerak dan berubah menjadi pocong besar sekali. Tubuhnya menjulang di atas gedung roboh. Saya gemetar. Senter hampir jatuh dari tangan. Tanpa pikir panjang, saya langsung lari. Kaki gemetar. Tiba-tiba terdengar suara angin di belakang. Saat saya menoleh, pocong itu terbang mengejar saya. Saya menjerit, terus berlari tanpa berani menoleh lagi. Malam terasa panjang. Tubuh saya jatuh menghantam tanah. Senter terlepas dari tangan. Saat saya mencoba bangun, terdengar suara angin berat di belakang. Pocong itu sudah sangat dekat. Saya hanya bisa merangkak, sambil menahan panik. Pocong itu tiba-tiba merangkul tubuh saya dari belakang. Dingin menusuk sampai ke tulang. Saya berontak sekuat tenaga, menjerit, menepis kain putihnya sambil meronta di tanah. Nafas tersengal, dan dengan sisa tenaga terakhir, saya berhasil melepaskan diri. Saya bangkit dan lari tanpa menoleh lagi. Sisa tenaga terakhir, saya berhasil lolos dari rangkulannya. Saya bangkit dan lari secepat mungkin. Dada terasa mau pecah, kaki nyaris tak terasa. Saya tidak berani menoleh ke belakang. Yang ada di pikiran saya cuma satu, harus keluar dari tempat itu hidup-hidup. Saya lari terus tanpa henti, sampai akhirnya terlihat pondok tempat kerja saya. Dengan nafas tersengal, saya masuk dan menutup pintu sekuat tenaga. Tubuh gemetar, keringat dingin mengalir. Di luar sudah sunyi. Malam itu saya selamat. Tapi bayangan pocong itu masih terasa. Saya menutup pintu pondok rapat-rapat dan menguncinya. Tubuh masih gemetar, tapi rasa lelah mengalahkan segalanya. Saya rebahkan diri di tempat tidur. Senter masih saya genggam erat. Malam terasa sunyi. Dan perlahan, saya tertidur dengan jantung yang masih berdebar.